Tadi menarik dok, karena banyak juga anak-anak itu yang takut ya disunat, takutnya kepala terpotong. Dan memang kita nggak bisa pungkiri ada beberapa berita yang mengatakan kepalanya atau glans penisnya terpotong dok. Ya. Itu biasanya teknik sirkumsisi apa yang memiliki resiko seperti itu dok ya? Baik, untuk kepala penis sampai terpotong. Nah, hanya ada satu teknik yang bisa mengakibatkan hal tersebut, yaitu dengan teknik guillotine. Halo Brosis, kembali lagi di Medi Podcast. Coba kalau misalnya Brosis bayangkan di ruang operasi, kira-kira menegangkan atau menakutkan ya? Itu sama yang terjadi pada anak kecil yang lagi disunat. Biasanya kalau misalnya teman-teman disunat itu, keluar sunat itu bukan ketawa-ketawa tapi nangis. Tapi ada satu dokter yang bisa merubah suasana di ruang operasi sunat, dari yang biasanya anak kecil itu keluar nangis, sekarang jadi ceria. Dan dokter ini membangun klinik sampai 7 cabang dalam waktu 3 tahun aja. Nah, di sini kita bakal ketemu sama dokternya yang bisa membuat anak-anak setelah sunat itu jadi pada ceria. Ya, selamat siang Dokter Davin. Halo, selamat siang Dokter Stelon. Iya. Sebelumnya terima kasih ya. Thank you dok udah datang di Medi Podcast kali ini. Ya, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa diundang di podcastnya Medtools ini. Siap. Keren banget. Siap. Jadi kan memang sebelum kita masuk ke cerita nanti Dokter Davin ini membangun klinik sunat yang bisa bikin anak-anak ini pada ceria, kita bakal masuk dulu biasa di riwayat pendidikan dok. Baik. Nah, boleh diceritain nggak dok, dulu Dokter Davin ini pertama kali masuk fakultas dokteran tuh ceritanya seperti apa? Baik, jadi begitu lulus SMA, saya masuk ke fakultas kedokteran di salah satu daerah di Lampung. Oke, di Lampung. Jadi, ya, salah satu fakultas kedokteran di Lampung. Di sana kurang lebih 1 tahun. 1 tahun di sana, tapi ya karena suatu hal, akhirnya saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya pindah ke Fakultas Kedokteran Ukrida. Oke. Gitu. Jadi saya sempat ngerasain nih, kuliah di Fakultas Kedokteran di daerah dan di ibu kota. Oke, I see. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Jadi di awal itu ngerasain 2 fakultas kedokteran. Iya, benar. Ada bedanya nggak sih? Misalnya di Jakarta sama yang di Lampung gitu. Baik, tentu ada perbedaan dokter. Karena antara ibu kota sama yang di luar, di daerah gitu, ada perbedaan dari segi fasilitas, dari segi kelengkapan, dan juga dari perihal penunjang medis yang kita butuhkan. Akses-aksesnya tentu saja. Seperti contoh, beli buku. Kalau di Jakarta kan gampang, aksesnya banyak. Beli alat-alat medis juga banyak. Nah, kalau di daerah ada terkendala sedikit lah. Iya. Wah, mungkin terkendalanya itu lebih lama untuk dalam pengiriman ya. Sedangkan di Jakarta mungkin kita hari ini mau beli langsung dapet. Ya, gitu ya. Benar. Seperti itu. Oke. Kalau selama pendidikan tinggalnya di mana, Dok? Selama pendidikan memang di kampus yang sebelumnya itu menyediakan asrama. Jadi untuk yang anak-anak baru wajib tinggal di asrama. Oke. Sedangkan kalau misalnya di Jakarta? Yang di Jakarta kebetulan ngekos. Dan kosannya di belakang daripada Fakultas Kedokteran Ukrida. Jadi dekat ya. Jadi bukan yang kita tahu kan dokter kan adanya di Karawang ya. Ya. Termasuk klinik dokter tuh adanya di Karawang. Benar. Bukan PP Karawang Jakarta ya. Bukan, jauh dong. Iya. Karena memang banyak itu yang jadi pertimbangan anak-anak teman-teman di FK dok. Jadi dia kadang bimbang. Saya ngekos atau tinggal di rumah ya. Karena mungkin beberapa pertimbangan ada juga loh banyak yang mahasiswa FK tinggal di rumah dok. Oh gitu. Mungkin kalau rumahnya dekat sih nggak masalah ya. Betul. Tapi kalau misalnya jauh, apalagi Karawang Jakarta kan bakal jadi problem ya. Iya benar. Ya kalau jarak kurang dari 1 jam dari rumah sampai kampus, it's okay sih buat saya. Kalau misalkan harus PP ke rumah. Tapi kalau udah lebih dari 1 jam, belum lagi macetnya, belum lagi sampai rumah kita harus belajar lagi materi-materi FK. Wah, takutnya kita nggak punya waktu untuk belajar. Nanti akhirnya malah jadi nggak maksimal. Betul. I see. Nah, sebagai mahasiswa FK pada umumnya dok, biasanya kita itu setelah ataupun lagi pendidikan, pasti kita selalu ngejar mau spesialis apa. Ya. Itu suatu hal yang wajar dok ya, maksudnya yang umum lah yang terjadi. Ya, benar. Mungkin spesialis bedah, spesialis obgyn, dan lain-lain. Nah ini kan dokter pada endingnya selama 3 tahun ini membangun klinik sunat. Ini bukan suatu spesialistik di bidang kedokteran.
Ya benar. Nah, itu kalau boleh di flashback lagi dok, sebelum membangun klinik sunat ini, perjalanannya seperti apa dok ya, sampai akhirnya dokter Davin ini membangun Rusunda? Baik, jadi dari sejak selesai abis kita koas, kita ujian negara, UKM PPD, abis UKM PPD lalu dinyatakan lulus, itu memang proses yang panjang. Nah, setelah lulus itu pasti semua mahasiswa FK hampir mikirnya, aduh, saya mau jadi spesialis A, spesialis B, spesialis C. Tuh. Tergantung waktu koas tuh kita nyamannya di mana gitu. Stase mana Stase gitu ya? mana nih? Wah, di stase kandungan misalkan nih, berkesan banget nih di dalam hidupku gitu. Jadi kita terinspirasi untuk pengen jadi juga dokter spesialis kandungan. Betul. Atau SPOG. Nah, ada yang mungkin sangat berkesan di stase bedahnya. Jadi kita pengen, aduh, aku pengen kayak konsulenku deh dulu, jadi bisa jadi spesialis bedah juga. Nah, saya waktu itu memang ada hal yang berkesan. Saya pengen banget jadi dokter spesialis kandungan. Oh, gitu? Bahkan saya juga nulis di buku tahunan ya, buku tahunan FK. Oh, yang kelulusan. Buku kelulusan Oke, itu. Setelah plannya setelah ini mau ngapain, saya tulis. Ada 3 planning. Ada 1, jadi spesialis kandungan. 2, jadi spesialis kandungan. Yang ketiga, jadi spesialis kandungan. Gitu, itu plan. Udah mantep berarti? Udah mantep banget. Tapi ya itu rencana secara manusia. Oke. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan yang lain. Sampai saya menemukan satu titik, oh ini Pak Haji yang punya kliniknya, setiap pagi itu nyunat kerjanya. Beliau perawat dan beliau memang sering nyunat di kliniknya sendiri. Saya sering banget ngasistenin beliau. Dan sedikit-sedikit diajarin, sampai saya punya ketertarikan tersendiri sama bidang sunat itu sendiri. Oh, I see. Gitu. Jadi sebenarnya start ke dunia sirkumsisi ya, kalau di kedokteran kita sebutnya sirkumsisi. Ya, sirkumsisi. Itu startnya jadi asisten. Jadi si asisten. Pak Haji yang Betul. di Karawang, betul dok? Bukan, di daerah ini, Tangerang Selatan. Oh, di Tangsel. Di Tangsel dan di daerah Ciledug. Kebetulan beliau punya klinik banyak. Beliau punya klinik banyak, kalau nggak salah sekitar 20-an kliniknya, dan saya sempat pegang di klinik utamanya dia. Oke. Gitu, di daerah Ciledug. Dan saya bisa belajar bareng langsung sama beliau. Dari situlah mulai ketertarikan. Jadi langsung hands on bareng Pak Hajinya untuk melakukan sunat. Nah, sebelum kita masuk ke sirkumsisinya dok, kenapa dokter tertarik sama Opjin? Opjin mungkin mirip-mirip ya, maksudnya dia ada hands on juga untuk operasi gitu ya, misalnya SC gitu, pasti kan ada mirip juga sama bedah umum ya, termasuk sunat itu. Iya, jadi kenapa saya tertarik sama Opjin atau dokter kandungan? Karena kebetulan ibu saya bidan, dan ibu saya sering banget nolong partus malam-malam. Jadi, dan ibu saya praktek di depan rumah waktu saya kecil. Jadi dari kecil saya udah sering lihat ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang bawa udah anak. Sering terpapar. Gitu. Jadi saya udah sering banget terpapar lah, ketemu ibu hamil dari sejak saya kecil gitu. Jadi makanya dari situ saya tertarik untuk jadi dokter kandungan. Jadi itu udah ada keinginan dari sejak saya kecil. Oh, jadi memang makanya tadi Opjin ya, tidak ada berubah ya. Betul, seyakin itu gitu kan saya tulis seperti itu. Atau jangan itu menjadi landasan dokter Davin buat start masuk FK ya? Ya, itu salah satunya juga. Gitu. Oke. Berarti kan startnya itu dari Opjin. Nah, mungkin kalau misalnya kita udah netapin hati nih ke spesialis Opjin gitu kan, pasti kita ada 1-2 hal mungkin bidang yang dokter Davin suka. Nah, ada gak ya hubungan ketertarikan dengan spesialis Opjin ini dengan dunia sirkumsisi? Iya, jadi memang tentu ketertarikan dan juga persamaan tentu ada dok. Karena apa samanya? Sama-sama mengerjakan yang namanya tindakan. Karena ada beberapa orang yang memang senang dokter tuh tindakan. Dan saya senang tindakan. Gitu. Nah, pilihan waktu itu cuma 2. Kalau nggak Opjin ya dokter bedah. Gitu. Betul. Kan pilihannya cuma 2. Orang-orang tuh dulu kalau penyakit dalam pasti nggak akan kepikiran sih antara Opjin atau bedah. Pasti ya udah penyakit dalam atau yang lain. Lebih analisis ya, penyakit dalam. Tapi kalau untuk orang-orang yang tindakan, ya ini pasti akan memaksimalkan di 2 potensi ini. Karena image anak-anak FK waktu itu, kalau kita jadi dokter Opjin atau dari dokter bedah, penghasilannya banyak. Bener nggak dok? Iya bener. Itu adalah stigma dan image anak-anak FK. Betul. Gitu kan. Jadi pasti kita juga pengen lah ya, supaya nanti setelah lulus ini kita
memiliki taraf kesejahteraan yang maksimal. Salah satu yang saya pikirkan saat itu adalah untuk menjadi dokter objin atau dokter bedah yang kedua. Oke. Gitu. Iya. Akhirnya memang ke arah sirkumsisi ini berhubungan sama tindakan ya. Karena Ya. memang sukanya dokter Davin ini dengan ke tindakan. Tindakan, benar. Oke. Kita sebelum masuk lagi nih ke dunia klinik sirkumsisi, Dok. Sejarah sirkumsisi di Indonesia itu sebenarnya seperti apa, Dok? Bisa ceritain nggak ya? Baik, saya akan ceritakan sejarah sirkumsisi di Indonesia. Ini based on yang saya ketahui. Jadi, kita mulai dari sejak 1800-an. Tahun 1800-an itu waktu sejarah Islam masuk ke Indonesia, Dok. Itu orang-orang zaman dulu, senior-senior mungkin kakek, nenek moyang kita zaman dulu disunat itu menggunakan supit. Apa tuh supit? Supit itu mungkin zaman dulu terkenal bong supit. Nah, bong supit. Jadi kayak bambu dijepit seperti ini, lalu pakai bambu lagi yang ditajamkan. Nah, baru dipotong. Set seperti itu. Itu di hacking lagi ya? Itu boro-boro hacking zaman dulu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? 1800 ya? Tahun zaman dulu banget ya. Ini awal-awal banget gitu kan. Ini kita dari sisi medisnya nih kita bahas dulu. Nanti baru sisi agama ya. Karena ada dari dua sisi. Nah, dari sisi medisnya tadi pakai supit lalu dipotong seperti itu. Nah, resiko-resiko perdarahan seperti itu pasti ada dan mungkin saja terjadi gitu dan sangat mungkin. Lalu berlanjut ke 1900-an itu udah mulai orang-orang udah mulai mengenal, udah pakai ke sisi medis dengan peralatan medis dengan gunting atau pisau bedah. Oh, di tahun 1900-an. Nah, mulai happening yang modern itu di tahun 1980. Orang-orang udah mulai mengenal namanya Gomco, Winkleman. Gitu. Nanti kalau ada mungkin bisa ditampilkan di sini. Boleh. Gambarnya. Boleh mungkin dijelasin sekilas, Dok, Gomco sama Winkleman tuh kayak apa ya? Baik. Jadi Gomco itu alat cetak yang memang terbuat dari plat besi gitu. Jadi dipasang, ada alat cetakannya melindungi si kepala. Kulit-kulitnya itu ada di dalam tabung. Jadi seperti apa ya? Ada tabung. Nah, ini tapi terbuat dari besi. Nah, melindungi kepala. Nah, lalu kulit yang menutupi kepala ini dikeatasin, dipasin dulu, disetting biar pas, melingkar, baru dijepit. Itu dinamakan proses crushing. Crushing antara kulit luar sama kulit dalam terjepit, baru dipotong. Jadi dipasin dulu, udah pas, baru dipotong pakai pisau bedah. Jadi sebenarnya itu tujuannya buat melindungi kepala atau glans penisnya ya? Yes, benar. Untuk melindungi kepalanya. Seperti itu udah dimulai dari 1980-an. Nah, lebih modern lagi, tapi itu kan udah selesai, harus dijahit, masih harus dijahit-jahit. Sekarang orang-orang udah nggak suka lagi sama hal-hal yang dijahit. Berlanjutlah ada yang namanya metode klem. Metode klem? Klem itu terbuat dari plastik. Jadi alat cetak yang dibentuk menyerupai bentuk penis, bentuk anatomi penis, tapi dari plastik. Prinsip jepitan crushing-nya mirip-mirip kayak Gomco dan Winkleman. Nah, tapi ini plastik. Jadi setelah dipasin, dipotong dengan pisau bedah, alatnya nempel. Jadi nempel. Itu nggak perlu dijahit? Nggak perlu dijahit, dan alatnya nempel. Jadi tentu lebih nyaman dong, gitu. Pada saat itu lebih nyaman pada zamannya ya. Nah, dijahit atau enggak deh? Terus lanjut, Dok. Jadi dijepit. Nah, seperti itu dijepit, alatnya nempel tapi selama minimal 4-5 hari. Oh, jadi semua yang disirkumsisi harus bawa itu dong? Iya. 4 hari gitu ya? Iya, walaupun kecil alatnya, tapi ada resiko bengkak. Dan itu hari-hari kedua, hari ketiga masih terasa sakit. Karena ada alat yang nempel dan menjepit gitu. Menjepit kulitnya ya. Sebagian anak-anak nggak nyaman. Nah, pada saat itu, tapi itu yang paling canggih. Di zaman itu ya? Di zaman itu. Nah, lalu berkembang lagi di tahun 2000-an. Dan yang terakhir, itu di tahun 2000-an ya. Kalau di 1980, 1990, klem-klem banyak banget macamnya. Ada Shangring,
Ada Plastibell, Ismail Clamp, Alice Clamp, Smart Clamp dari luar negeri, jadi intinya dari China. di saat itu semuanya tuh serba klaim ya. Serba Clamp di tahun 1980 sampai 90-an. Oke. Nah, akhirnya di Indonesia sendiri menciptakan Clamp itu. Ada yang pertama kali diciptakan itu adalah Mahdian Clamp. Mahdian klaim itu Mahdian berarti Clamp. klaim untuk sirkumsisi produksi lokal. Produksi lokal Indonesia. Oke. Nah, produksi lokal Indonesia yaitu Mahdian Clamp. Nah, setelah ini berganti lagi. Ada yang namanya Technoclamp. Technoclamp itu Gimana juga tuh? yang paling terbaru dan produksi Indonesia. Sudah ada AKD-nya juga. Oh, Alat oke. kesehatan dalam negeri. Jadi aman, bagus, dan hasilnya juga presisi sekali. Oke. Oh, jadi pada endingnya sekarang itu konsep sunat yang terbaru memang memakai metode klaim juga, Dok ya? Metode klaim juga. Oke, tapi Technoclamp namanya. cuma sebatas cetakannya aja. Dan Oke. ini dikembangkan dari mulai sejak tahun 2017-2018 ke atas sampai sekarang oleh senior-senior di Asdoki. Di Asdoki. Asdoki itu adalah Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Kebetulan saya sendiri pengurus Asdoki se-Indonesia. Mantap. Jadi sebagai sekretaris pusat. Jadi saya juga membantu urusan administrasi ya untuk Asdoki sendiri sebagai sebuah organisasi dan wadah bagi seluruh dokter-dokter hitan atau dokter sunat yang ada di Indonesia. Dengan visi kita bersatu dan berbagi. Bersatu dan Gitu. berbagi. Ya. Nah, senior-senior di Asdoki yang memang udah banyak sekali pengalaman, mereka juga mengkombinasikan. Memang dokter-dokter kita ini luar biasa kreatifnya, Dr. Stelon. Jadi mengkombinasikan antara jurnal dan juga praktek sehari-hari, bagaimana mengkombinasikan metode antara menggunakan metode klaim dan alat radiofrekuensi atau electrosurgery unit dengan suhu paling rendah dan paling aman yang bisa memotong dan menghentikan pembuluh darah secara bersamaan. Oh, di saat itu juga? Yes, dan itu yang digunakan metode paling canggih saat ini. Oke. Seperti itu. Jadi penggunaan kombinasi antara metode klaim Dengan laser. bukan dengan laser. Laser itu singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser itu nggak dipakai untuk sunat. Oke. Yang biasa masyarakat bilang laser itu adalah alat thermocouter biasanya. Oke. Even laser beneran pun juga bisa dipakai untuk sunat. Jadi Tapi ini apa nih bedanya? SOP-nya beda. Nah, untuk metode Penciler sendiri itu dicetak atau pakai metode yang klaim, salah satunya dengan Technoclamp yang terbaru, dipasang alat cetaknya, lalu dihitan dengan electrosurgery unit dengan suhu paling rendah. Oke. Setelah dipotong, nah dengan settingan coagulation, jadi dia bisa memotong dan menghentikan pembuluh darah secara bersamaan. Oke. Alat klaimnya langsung dilepas saat itu juga. Kalau sebelumnya kan nempel nih 4-5 hari anak nggak nyaman. Nah, kalau ini benar-benar langsung dilepas terus dilem. Jadi nyaman banget. Dilem pakai lem khusus sunat, cyanoacrylate glue yang medical base. Jadi 6-8 jam pasca sunat anak udah bisa langsung mandi. Jalan-jalan ke mall. Ke mall Jadi- mana boleh. Bebas ya, Bebas. tergantung lokasinya. Iya. Jadi sebenarnya kelebihan sekarang itu memang dia pakai klem dan cepat untuk proses penyembuhan luka tersebut ya. Ya, benar. Dan kalau misalnya dia nggak di hacking, Dok, atau nggak dijahit itu hasil penyembuhan lukanya lebih baik atau enggak, Dok ya? Kalau dia tidak dijahit, dan sebetulnya, kalaupun nggak dijahit, aman nggak dok? Sebetulnya aman kalau misalkan kita sudah tahu mengerjakan semuanya sesuai prosedur yang benar. Sesuai SOP ya. Selagi memang kita dari awal udah mengukur SPL, strength penny length, jadi kita memaksimalkan penis ini kalau ereksi dia sebatas mana, lalu kita ukur kulitnya, dan batas potong kulit dan mukosa atau kulit bagian dalamnya itu udah pas. Jadi ketika ereksi dia jatuhnya pas, itu nggak akan terjadi dehisensi atau terlepas kulit luar, kulit dalam tuh nggak akan oke. terlepas. Jadi selagi juga teknik lemnya benar, based on jurnal tuh 3 lapis ya. Oke. 3 lapis lem itu juga so far sih aman. Oke, jadi dia memang pakai 3 lapis klem dan pasti lebih terukur ya berarti untuk teknologi sekarang ya. Yes, benar sekali. Oke. Lebih terukur, lebih aman banget dong. Karena kan kepalanya betul. terlindungi gitu. Betul. Jadi nggak ada tuh istilah kepala penis terpotong. Nah, kayak gitu nggak bakal terjadi. Karena kepalanya sudah terlindungi oleh si tabungnya ini sendiri. I see. Jadi memang dalam sejarah sirkumsisi pada endingnya memang semakin
advance sekarang semakin diperbaiki supaya meminimalisir resiko yang terjadi di sirkumsisi ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi menarik dok, karena banyak juga anak-anak itu yang takut ya disunat, takutnya kepala terpotong. Dan memang kita nggak bisa pungkiri ada beberapa berita yang mengatakan kepalanya atau glans penisnya terpotong dok. Ya. Itu biasanya teknik-teknik sirkumsisi apa yang memiliki resiko seperti itu dok ya? Baik, untuk kepala penis sampai terpotong. Nah, hanya ada satu teknik yang bisa mengakibatkan hal tersebut, yaitu dengan teknik guillotine. Guillotine itu jadi, ini misalkan penis, dijepit pakai klem, mouse gitu. Nah, ini dengan kohar, kita jepit seperti ini. Nah, kalau penis udah dibius, Dr. Stelon, ini udah nggak berasa lagi. Ya, betul. Dan ini dijepit kan glans penis juga isinya darah ya. Jadi kalaupun dijepit ya dia kayak seperti ya dijepit pasti akan terjepit juga gitu. Betul. Jadi tetap bisa terjepit maksimal walaupun dia kelihatannya awalnya besar, tapi kalau dijepit dia akan terjepit juga. Betul. Nah, makanya untuk dengan teknik guillotine ini ada juga SOP-nya. Jadi nggak bisa asal langsung jepit, potong aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa mengikuti SOP yang benar. Cara-caranya tersendiri ada, gimana caranya dengan teknik guillotine, tapi si kepala penisnya tetap aman. I see. Jadi memang teknik guillotine ini yang bisa bikin glans penis itu terpotong ya? Ya, benar. Dan sekarang tekniknya masih dipakai dok? Untuk case-case tertentu yang memang sulit, itu masih digunakan. Dan nggak ada masalah menggunakan teknik guillotine selagi kita menggunakan SOP-nya dengan baik dan benar. Jadi udah pasti aman kalau sesuai SOP. Betul. Kita bilang amit-amit dok. Ya. Seandainya akhirnya seorang anak itu akhirnya di sirkumsisi memakai guillotine tadi ya, dan glans penisnya terpotong. Masih ada kemungkinan nggak dok itu dibuat disambung dok? Yes, ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya masih bisa. Masih bisa disambung lagi dalam kurun waktu 14 jam. Jadi kita punya ischemic time. Jadi ischemic itu adalah di mana sebuah jaringan itu tidak mendapatkan nutrisi aliran darah. Jadi selagi ischemic time-nya masih kurang dari 14 jam, itu udah bisa dibilang golden period, udah maksimum banget nih. 14 jam ya? 14 jam, dia nggak dapat jaringan dalam kondisi yang dia di es, dan dia bisa dapat, jaringannya itu benar-benar diamankan gitu ya. Tidak terkontaminasi apapun. Jadi harus dieskan? Yes, betul. Jadi 14 jam dia masih bisa. Gitu. Jadi kalau seandainya terpotong 14 jam. Tapi Dr. Davin sendiri memakai teknik tersebut? Untuk saya sendiri dulu awal-awal pakai. Jadi pernah pakai ya? Pernah pakai dan nggak ada masalah sebetulnya. Menggunakan teknik itu bagus-bagus juga. Gitu. Selama sesuai prosedur tadi? Selama sesuai prosedur. Tapi pada endingnya kan Dr. Davin merubah nih jadi teknik teknoklem. Nah itu pertimbangan-pertimbangan apa yang akhirnya memakai teknik yang lebih canggih ini gitu? Baik, teknoklem itu adalah alat klemnya ya namanya. Nah, teknik yang digunakan di klinik saya sendiri itu kita menggunakan teknik pin sealer. Jadi kombinasi antara klem dan sealer dan juga plus teknik bius yang kita nggak pakai jarum suntik lagi. Seperti itu. Jadi tujuannya biar apa? Ketika dari awal kita penjelasan ke ayah bundanya dan anak-anaknya, dari awal kita biusnya nggak disuntik, tapi dengan menggunakan NFI, needle free injection. Ketika kita menggunakan NFI, anak udah nggak takut lagi. Karena apa? Karena nggak disuntik. Betul. Dengan tekanan dia masuk lewat pori-pori. Itu udah dari psikologis anak udah lebih berani. Gitu. Lalu yang kedua, biusnya. Biusnya itu kenapa sih pas dibius tuh sakit? Anak-anak tuh takut dan sakit. Karena memang ada perbedaan pH tubuh. Antara pH tubuh sama pH bius. Jadi kalau misalkan salah satu lebih asam, ketika masuk, jadi terasa perih dikit. Perih ya. Itulah yang dinamakan sting effect. Nah, kita buat gimana caranya racikan biusnya itu sama kayak pH tubuh. Jadi pas masuk, tep gitu, nggak terlalu berasa. Nah, tunggu sebentar, 1-3 menit. Nah, obat biusnya meresap di titik sarafnya. Gitu. Setelah meresap di titik sarafnya, jadi sebetulnya mau dibius pakai yang NFI ataupun pakai jarum suntik, yang penting biusnya ini pas di titik sarafnya. Setelah bius, pas, barulah kita mulai lakukan tindakan. Yang tadi kita lanjutkan dengan alat cetak. Alat cetaknya bisa apapun, salah satunya itu teknoklem yang salah satunya saya gunakan juga, itu bagus juga. Dipasin dulu, disetting dulu,
baru kita hitan dengan low frekuensi ovulation. Nah, dengan hal ini tentunya para anak kecil ini jadi lebih berani ya untuk sirkumsisi ya. Betul sekali, lebih berani dan psikologisnya juga dia lebih tenang gitu. Betul. Karena dari awal nggak disuntik sunatnya, jadi enak gitu. Udah nggak disuntik, bisa langsung jalan ya. Bisa langsung jalan-jalan ke mall. Siapa yang mau disunat? Langsung. Kalau 2 kali bisa gak, Dok? 2 kali bisa. Ini kayak Dika mau disunat 2 kali, Dok. Bisa disetting ulang, nanti japri aja. Setting ulang. Siapa tahu bentukannya belum begitu rapi gitu ya, Iya, mau dirapihin. Ada kok tim kita juga yang memang kita rapihin karena dia belum sesuai standar ya. Belum sesuai standar dulu itu sunatan massal gitu. Jadi hasilnya belum sesuai standar, akhirnya kita perbaiki jadi sesuai standar gitu. I see ya, direkonstruksi ya. Oke, I see. Jadi hal-hal ini yang membuat akhirnya yang semoga juga ya bisa meningkatkan keinginan para anak untuk disunat ya. Benar. Prevalensi sunat lah meningkat ya. Ya. Tapi kalau dari sisi medis sendiri, Dok, sebenarnya kalau dari sisi agama kan pasti diwajibkan ya untuk dilakukan sirkumsisi. Tetapi dari segi medis, kenapa ya anak itu perlu dilakukan sirkumsisi, Dok, sebaiknya untuk para laki-laki? Oke, baik. Kita bahas dari sisi medis. Nanti nggak apa-apa kita bahas dua-duanya. Dari sisi medis, anak waktu baru lahir, itu kepala penisnya dia tertutup. Dia tertutup oleh yang namanya preputium. Atau kalau bahasa istilah kita sehari-hari, tertutup oleh kulup. Nah, itu adalah kondisi fisiologis dan itu normal. Kepala penis tertutup kulup. Tapi ada beberapa case yang dimana kulupnya itu terlalu sempit menutupi kepala penis sehingga ketika anak pipis, lubang pipisnya terlalu kecil. Nah, dan itu mengganggu si anak jadi pipis. Ketika anak pipis jadi harus ngeden dulu, pipisnya sedikit-sedikit atau bahkan sampai menggelembung. Nah, itu adalah kondisi medis yang bisa menyebabkan jadi ISK atau infeksi saluran kemih. Oke, kalau itu wajib disirkumsisi. Itu wajib disirkumsisi. Oke. Nah, selain itu yang tertutup kecil itu namanya fimosis ya, Dr. Stelman. Ya, di mana preputium itu kecil banget menutupi lubang pipisnya. Nah, kalau hal itu terjadi, awalnya mungkin anak nggak ngerasa sakit dulu. Awalnya gatal dulu, lama-lama sakit, infeksi di bagian ujung depannya. Yaitu namanya postitis. Naik ke bagian dalam kepala, jadi balanitis. Infeksi makin dalam. Infeksi dua-duanya jadi balanopostitis. Lalu ISK bagian bawah. Okay. Nah, lanjut lagi kalau dibiarkan jadi ISK bagian atas. Tanda-tanda dan gejala-gejalanya pada anak-anak yang masih bayi, itu anaknya itu jadi gampang sakit, gampang demam, tapi nggak tahu penyebabnya dari mana. Pas dilihat, ujungnya kecil. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa anak-anak itu harus disunat. Jadi, dari sisi medis untuk mencegah dan menurunkan resiko daripada ISK atau infeksi saluran kemih. Dan tentunya juga untuk kesehatan. Karena kalau misalkan tertutup oleh preputium, kepala penis, akan ada banyak sekali kuman-kuman yang bisa dibilang bersarang ya, di situ ya. Di dalam sulcus corona ini, di bagian bawah kepala penis nih, di bawah glans penis, sulcus corona, kuman-kuman numpuk di sana. I see. Seperti itu. Ini kayaknya penontonnya selain mahasiswa FK, bapak ibunya juga bakal nonton kayaknya. Meyakinkan anak ya. Ya. Oke. Ini menarik, Dok. Jadi memang akhirnya secara medis pastinya sirkumsisi itu dianjurkan memang ya. Kita lanjut dulu mungkin dari sisi agama. Tadi Dr. David mau cerita mungkin? Baik. Kalau dari sisi agama, kita bahas agama Islam. Nah, Indonesia, jadi sebenarnya ada beberapa scholarship tentang Islam. Yang kalau di Indonesia ini kita mengikuti yang Syafi'i. Jadi Indonesia, Singapura, Malaysia itu ikutnya yang Syafi'i ajarannya. Nah, untuk Syafi'i sendiri itu adalah wajib hukumnya disunat. Oke. Gitu. Untuk seluruh para laki-laki. Ya, laki-laki perempuan itu kalau berdasarkan yang Syafi'i itu wajib. Perempuan juga? Betul, tapi perempuan bukan berarti disunat atau bagian klitorisnya dipotong, enggak. Bukan seperti itu. Jadi caranya tersendiri dan berbeda. Oke. Nah, untuk laki-laki sendiri itu memang sangat dianjurkan dan juga ini bagian dari hadis atau ajaran Nabi Muhammad. Jadi ada 5 ajarannya yang memang harus diikuti dan dijalani oleh umat Muslim. Yang pertama adalah sirkumsisi.
Nah, ini yang pertama. Sirkumsisi atau khitan, jadi hukumnya wajib. Yang kedua, ini kalau misalkan urutannya kurang tepat, nanti teman-teman bisa tolong dikoreksi Bisa ya. dikoreksi di kolom komen Ya, koreksi di kolom komen. Yang pertama sirkumsisi, yang kedua ini cukur bulu kemaluan, Oke. lalu cukur bulu ketiak, potong kuku, dan yang terakhir cukur kumis. Oke. Nah, jadi kelima inilah yang memang ajaran dari Nabi Muhammad untuk para Muslim, khususnya yang Syafi'i tadi, yang mengikuti ajarannya. Seperti Oke, I itu. see. Jadi memang ada 5 ajarannya dok ya seperti itu ya. Salah satunya adalah sirkumsisi. Ya, benar. Saya agak melenceng dikit boleh dok? Boleh, boleh. Tadi jadi menarik ke arah ini ya, apa sirkumsisi untuk wanita ya. Karena memang di Indonesia masih ada beberapa tempat yang memang melakukan hal tersebut gitu. Sedangkan kalau dari sisi medis itu bagaimana dokter Davin? Atau mungkin ada anak yang pengalaman dokter dibawa wanita untuk dilakukan sirkumsisi atau bagaimana? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Baik, untuk sirkumsisi pada perempuan, saya sendiri tidak mengerjakan. Oke. Gitu. Jadi, untuk sirkumsisi pada perempuan, umumnya hanya dibersihkan saja di bagian sekitar daripada di bagian atas kemaluannya. Udah seperti itu saja. Oke, jadi nggak ada yang dipotong ya? Tidak ada. Nggak boleh justru. Justru nggak boleh kan? Mm-mm. Karena memang saya pernah baca berita sih dulu di 2000, kayaknya nggak begitu lama lah, 7 tahun, 10 tahun yang lalu gitu kan. Bahwa ada beberapa adat gitu yang wanitanya, pada anak wanita itu, sorry to say, klitorisnya dipotong. Dan itu memang secara medis tidak dianjurkan karena nanti bisa mengganggu secara psikologis ataupun nanti hubungan dengan suaminya seperti itu dok. Setuju gak dok? Itu saya nggak setuju ya, karena nggak boleh dong. Oh ya maksudnya nggak setuju bahwa itu dilakukan? Iya, betul. Betul. Tapi saya setuju, itu pasti akan mengganggu dari sisi medisnya nanti. Betul. Betul. Mungkin kalau dari yang ini kita lihatnya dari sisi medis ya, memang Iya. tidak pernah dianjurkan dok ya? Tidak pernah dianjurkan dan tidak boleh justru ya. Oh ya tidak boleh, betul. Karena sangat mengganggu nanti. Ya. Oke dok, tadi kita udah dapat nih sejarah sirkumsisi, pada endingnya sampai ternyata sekarang seaman itu ya untuk sirkumsisi. Iya. Nah, apa yang akhirnya dokter implementasikan di Rusunda atau rumah sunat ya dokter Davin ya, itu yang membuat akhirnya anak-anak ini jadi ini, selain dari alatnya, itu jadi ceria gitu keluar-keluar. Hal ini menurut saya positif karena dari sisi medis itu tentu sunat itu membawa banyak manfaat positif ya. Jadi kalau bisa sih ya ditingkatin nih. Apa kalau bisa seluruh laki-laki disunat juga nggak masalah gitu. Iya. Baik. Nah, kalau di Rusunda sendiri kita tuh punya culture set me. Set me itu siapkan aku. Jadi semua tim yang ada di klinik Rusunda itu benar-benar udah mempersiapkan diri dan punya culture set me ini. Set me ya? Set me ini, S-nya ini adalah skill. Jadi semua baik tim dokter, admin, perawat, semua punya skill yang mumpuni dan kompeten untuk melakukan dan memberikan pelayanan sunat itu sendiri. Oke. Gitu. Yang kedua, entertain. Nah, ini ceria. Jadi konsepnya ceria. Ada anak-anak, halo si ganteng, siapa namanya nih? Nah, jadi udah ceria Si banget. gantengnya udah lupa mau disunat. Iya. Sini salim dulu sama om dokter. Nah, semua dokternya di Rusunda seperti itu entertainnya. Kayak dokter Davin Iya. sekarang ya? Tapi nggak cuma dokternya aja. Adminnya, perawatnya, semua. Oh seperti iya, itu. sampai admin dan perawatnya juga. Iya, Oke. bahkan awal-awal dulu dokter-dokter di Rusunda rambutnya dicat warna-warni. Gitu. Iya, dokter yang mau daftar ke Rusunda, rambutnya boleh disiapkan ya. Iya, sekarang udah pada hitam lagi. Yang udah pada dulu hitam lagi. cuman saya doang. I see. Seperti itu. Lalu time management. Kita punya range waktu anak menunggu nggak terlalu lama. Jadi begitu anak datang tuh, anak bisa main-main dulu, ada perosotan, ada foosball, dan main-main yang ada di permainan-permainan di Rusunda. Kita udah sediakan tempatnya. Ada playgroundnya. Ya, jadi anak-anak tuh nggak bete nunggunya, nggak merasa bosen gitu. Orang tua juga bisa nonton TV, nonton YouTube, ada tersedia di sana.
dan tentunya lebih nyaman. Lalu selama proses tindakan juga kita nggak terlalu lama, kita set waktunya kurang lebih di setengah jam sampai 1 jam. Sebenarnya sunat tuh nggak lama, yang lama tuh kadang ngobrolnya gitu, diskusinya Persiapan dulu. batin ya. Persiapannya. Ada anak yang dari awal udah berani, udah langsung naik ke bed cepet. Ada anak yang harus dirayu-rayu dulu. Oke. Ngumpet-ngumpet di kolong meja, ada juga. Karena ngerasa takut, seperti itu. Jadi kita udah set time managementnya dengan sangat baik. Dan yang terakhir kan tadi set me. M-nya itu adalah memorable. Dimana kita memberikan pelayanan sunat yang benar-benar berkesan dan memberikan memori yang indah buat anak-anak. Oke. Saya mau cerita Kayak gimana tuh, sedikit. Saya waktu kecil, itu sunat, pagi disunat di puskesmas, malamnya saya ke rumah sakit karena perdarahan. Itu adalah cerita sunat saya yang nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Pagi saya sunat di puskesmas, malamnya saya ke rumah sakit karena perdarahan. Nah, saya nggak mau anak-anak memiliki memori sunat yang seperti saya. Saya memberikan experience yang luar biasa, yang benar-benar seneng, di mana anak tuh santai sambil main PS5 gitu. Sunat di Rusunda bisa sambil main PS5 dok. Keren. Iya. Nanti ambil paketnya yang VVIP tapi ya. Gitu. Jadi Siap. asik, seru. Ya, Dik. Gitu. Jadi memorable. Dan yang terakhir adalah excellent service. Jadi teman-teman dari mulai tim admin, cleaning service, semuanya sampai tim dokter dari awal pasien masuk klinik sampai pasien keluar klinik setelah selesai dilayani, semuanya benar-benar service yang excellent. Oke, Jadi I itulah see. bagaimana pelayanan pelayanan di Rusunda bisa memberikan experience yang luar biasa untuk setiap anaknya. Pasien yang disunat, untuk orang tuanya, dan juga untuk kakek neneknya yang ikut mengantar. Kadang kakek nenek ikut ngantar juga soalnya. Antar cucu ya disunat Iya, ya? ngantar cucu. Ada disediain kursi pijatnya juga. Oh, untuk gitu? kakek neneknya. Oh. Iya. Ini paripurna ini. Paripurna ini. I see. Nah, tapi itu betul ya dok ya, maksudnya hal kecil bahwa pendarahan, ya kita tahu lah ya, maksudnya untuk sirkumsisi, apalagi yang teknik konvensional, itu salah satu resiko pendarahan. Iya. Walaupun memang nanti bakal ditangani, tapi biasanya pengalaman-pengalaman itu yang bakal berkesan ke Betul. anak laki-laki yang setelah disunat ya. Dan dengan ada hadirnya Rusunda dengan Setmi tadi, tentunya dengan pelayanan terbaik dan teknologi yang bagus juga, itu akan mendorong supaya anak-anak tidak mengalami pengalaman yang sama kayak pengalaman Dokter Davin ya. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak udah nggak perlu pusing, bunda-bunda juga nggak perlu pusing, datang ke Rusunda, garansi kita sunatnya aman. Gitu. Izinnya jelas. Ada izinnya gitu. Jadi kita bukan yang asal buka tapi nggak ngurus izin gitu. Kita nggak seperti itu. Jadi dari awal kita mengurus legal aspeknya, kualitas dokternya, kita training bener-bener supaya bisa memberikan pelayanan yang benar-benar paripurna. Mantap. Karena kita prinsip sunat di Rusunda, sunat itu harus aman dan berhasil. Aman dan berhasil. Yes. Siap. Kalau boleh tanya dok, pasti para orang tua ini juga, ini jadi para orang tua ya. Iya. Jadi para orang tua ini bakal bertanya, sebenarnya sunat itu pada anak direkomendasikan start umur berapa dok ya? Baik. Anak-anak, kalau begitu baru lahir, dari usia 1 hari udah bisa disunat. Tapi bukan berarti bayi baru lahir banget langsung disunat, enggak ya. Bayi baru lahir harus dihangatkan dulu, harus kita periksa dulu lah segala sesuatunya. Nah, kurang lebih hari pertama lah bisa disunat. Hari Oke. pertama bisa disunat sampai usia dewasa. Kebetulan saya sendiri punya pengalaman sunat bayi 1 hari. Bayi Usia 1 hari. Ya, waktu itu masih pakai metode klem. Oke. Sunat bayi usia 1 hari, sampai yang paling dewasa saya pernah sunat usia 63 tahun. Serius? 63 tahun. Ini ceritanya beliau mualaf, mau Oke. nikah lagi. Gitu. 63 tahun masih mikir 63 tahun. mau nikah lagi. Iya. Dianterin sama calon istri. Sehat. Sehat, betul. Masih sehat, luar biasa. Ceritanya ini ya dulu mungkin janda ketemu duda, pernah pacaran zaman semea. Wah, bertemu lagi di usia senja. oke. CLBK. Akhirnya mereka mau menikah dan ini mau mualaf, jadi disunat. Oke. Disunat tapi ada prosedurnya, nggak bisa kita langsung asal sunat. Jadi kita Karena cek dulu. pembuluh darah pasti lebih besar tuh ya. Ya, cek labnya dulu semua. Setelah cek lab semua aman dan nggak ada masalah, sehat bapaknya, baru kita lakukan tindakan sirkumsisi. Dan
Bersyukur sih sunatnya lancar, nggak ada masalah. Oke, jadi sebenarnya untuk anak itu 1 tahun itu bisa, sampai dewasa pun 1 hari. 1 hari itu 1 bisa, hari. sampai dewasa pun nggak ada masalah dok ya? Iya, tapi disarankan kalau pada anak-anak bayi yang memang bunda-bundanya udah siap untuk nyunatin anak dari sejak bayi, disarankan usia sebelum dari usia di bawah 4 bulan. Karena anak belum bisa tengkurap-tengkurap. Kalau 4 bulan kan udah waktunya tengkurap tuh. Betul. Nah, tengkurap ketekan lagi, pluk, bisa berdarah. Jadi kalau usia kurang dari 4 bulan, sangat aman sekali dan pemulihannya relatif lebih cepat. Oke, kalau Iya. di bawah 4 bulan. Ya, karena anak bayi, ya proses regenerasi selnya pasti cepat pemulihannya. Oke, jadi saran dari dokter Davin untuk anak-anak mau yang disunat, mungkin di bawah 4 bulan, 4 bulan. atau mungkin sekalian udah Kalau udah SD gede, atau SD, gitu SD ya. sekalian. SD gitu. sekalian ya, dibandingkan umur-umur misalnya kayak 1 tahun, Ya, 1,5 benar. tahun gitu ya. Mm. Oke, ya. Ada pengalaman unik gak dok? Ini sekarang kita balik lagi ke mahasiswa kedokteran nih. Ya, Pasti di sini salah satu teman-teman yang habis lulus jadi dokter, salah satu jenjang karirnya bisa menjadi berkarir di sirkumsisi gitu. Ya, Ada gak pengalaman yang menarik dok selama dokter melakukan pelayanan sirkumsisi ini yang bisa mungkin membuat teman-teman sejawat ini tertarik ke dunia sunat? baik. Jadi pengalaman yang menarik ya. Pengalaman yang menarik ini banyak ya. Dan pengalaman ini juga bisa dari berbagai sisi nih. Karena kan kalau kita bicara sisi bisnis, di bidang bisnis sirkumsisi, ya sama aja kayak kita bisnis klinik gitu, kita menyediakan lapangan pekerjaan, lalu kita mendapatkan juga banyak sekali pemasukan dari hasil bisnis kita, gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru dan pengen terjun di dunia sirkumsisi, harus pertama-tama tuh diisi dengan knowledge dulu. Nah, karena apa? Karena kalau tanpa knowledge, otomatis kita akan mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman kegagalan. Nah, Betul. kegagalan apa yang saya dapatkan dulu? Yang pertama, waktu sunat, dulu itu masih hasilnya tuh mungkin masih standar, biasa-biasa aja. Oke. Sesuai standar, tapi mungkin nggak serapih, nggak seestetik yang sekarang. Jadi, sunatnya biasa-biasa aja. Lalu kasusnya perdarahan. Oke. Perdarahan seperti itu. Saya nyunat, pagi disunat aman. Siangnya, sorenya, anaknya kata bundanya, teman-teman satu komplek main ke rumahnya. Wah, anak-anak nggak tahu udah main apaan. Ternyata malamnya perdarahan. Jam 12 malam saya ke rumahnya. Kenapa? Rumahnya tuh dekat sama rumah sakit, tapi besok itu hari lebaran. Oh, jadi Dokter-dokternya pada cuti, dokter bedahnya nggak ada. Saya jam 12 malam, bawa minor set dan peralatan sunat, bedah minor, saya datang ke rumahnya. Saya repair, perbaiki jam 12 malam. Oh iya. Gitu. I see. Jadi, ya itulah, customer ataupun pasien kita, sunat, ataupun berobat sama kita nggak pernah tinggalin. Kita keep in touch sama orang tuanya sampai pasien itu benar-benar sembuh. Karena kalau terjadi perdarahan seperti pengalaman saya seperti itu, wah itu luar biasa. Dan pengalaman ini nggak cuma terjadi satu kali. Dan paling sering terjadi itu sama anak-anak yang ABK contohnya, anak berkebutuhan khusus. Oke, ya. Jadi anaknya mungkin nggak bisa diem. Oh, dia gerak terus Dia ya, gerak nggak terus. terkontrol ya. Betul. Ada juga yang mungkin yang dengan CP atau cerebral palsy, dia anaknya cuma bisa tiduran dan cuma bisa guling-guling doang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, hal-hal itulah yang menjadi concern utama. Gitu. Saya juga pernah menangani kasus perdarahan jam 12 malam juga ke rumahnya karena saya memperbaiki sunat pada anak yang cerebral palsy. Oke. Ya, karena dia cuma di rumah tiduran, guling sana, guling sini. Akhirnya tertekan. Karena ada 5 kontraindikasi abis disunat. Yang nggak boleh itu adalah 5 pantangan, sorry. 5 pantangan. Nggak boleh lari-lari, loncat-loncat, main bola, naik sepeda, berenang. Cuman sebatas itu aja. Oh, Yang oke. penting jangan ada trauma atau benturan. Iya, iya, iya. So far sih harusnya aman. Gitu. Jadi memang case-case ini tertentu karena misalnya berkebutuhan khusus dan tidak bisa mengontrol 5 tadi tuh dia, Ya. lari-lari atau something gitu, itu yang membuat resiko pendarahan meningkat di sunat. Iya. Tapi hal ini bisa di prevent dengan yang jenis klaim dengan 3 lem yang tadi dokter cerita gak ya?
Ini bisa di-prevent, jawabannya di beberapa case tertentu bisa, di beberapa case yang lain bisa. Jadi makanya kita nggak bisa memilih satu metode ini cocok untuk semua bentuk jenis penis. Nggak bisa. Jadi kita lihat juga anaknya. Kalau penisnya normal tapi anak ini hiperaktif atau ABK, ya kita harus kasih pengaman yang lebih kuat. Bisa kita kasih tambahin jahitan, ataupun kita kasih balutan elastik verban seperti itu supaya lebih aman. Kan kita prinsipnya harus sunat ini harus aman dan berhasil gitu. Sunatnya aman, di rumahnya dia nggak aman. Nah itu juga jadi PR kita nanti ke depannya ya. Kita harus ke rumahnya atau pasiennya harus datang ke klinik. Itu kan jadi PR di hari esok. Nah kita nggak mau sampai hari esok itu ada PR. Jadi sebisa mungkin kita clear beres 1 hari dan bisa berikan pelayanan sunat yang baik. Oke, aman dan aman tadi ya. Aman dan berhasil. Aman dan berhasil. aman dan berhasil. Aman dan berhasil. Oke. Terakhir dok, visi misi Rusunda harapan dokter ke depan seperti apa nanti? Baik, visi Rusunda itu adalah untuk ibadah dan kesejahteraan. Kenapa saya bilang gitu? Kita bekerja ibadah. Saya selalu mengajak tim saya ketika kamu datang ke Rusunda, tujuan kalian tuh bukan untuk cari uang atau untuk apapun, tapi untuk ibadah. Ibadah dan kita bekerja, ibadah. Lalu yang kedua adalah untuk kesejahteraan. Nah, semua yang ada di lingkungan Rusunda harus menjadi orang-orang yang sejahtera. Baik dari segi penghasilan dan juga psikologisnya, ceria, semua bahagia dan semuanya sejahtera. Anak yang disunat juga senang, orang tua yang datang juga senang, ceria, bapaknya yang bayarin juga harganya affordable, gitu. Mereka semua sejahtera. Kakek neneknya senang yang nganter cucunya disunat, senang. Dokternya juga senang. Semuanya kita buat gimana caranya kita buat sebuah sistem yang memang tujuannya tuh ya untuk kesejahteraan. Semua win-win solution ya. Win-win solution untuk semua. Jadi kita nggak berpikir yang visi yang terlalu besar, kita hanya ingin bermanfaat untuk sesama dan 2 hal tadi, pray and prosperity. That's the vision of Rusunda. Oke, tadi ibadah ya paling penting. Ibadah dan kesejahteraan. Thank you sebelumnya Dr. Davin. Sebelum kita tutup, mungkin boleh kasih pesan-pesan nih untuk para teman sejawat yang mungkin nanti setelah lulus jadi dokter ingin berkarir ke dunia sirkumsisi ataupun ke para bapak dan ibu yang anaknya belum disunat, dok. Baik. Oke. Baik, teman-teman. Saya mau kasih 2 pesan untuk yang FK ataupun yang baru lulus FK ataupun mungkin teman-teman sejawat. Pesan yang pertama adalah kita harus selalu long life learning, kita selalu belajar dan terus berkembang untuk bisa semakin maju dan isi diri kita dengan knowledge. Jangan pernah puas akan knowledge ataupun ilmu yang udah kita dapatkan saat ini. Terus belajar, terus berkembang supaya kita bisa memberikan pelayanan yang paripurna untuk pasien-pasien kita. Dan yang kedua, untuk orang tua. Untuk orang tua, pilihlah tempat sunat yang memang sudah kredibel dan sudah terpercaya. Karena apa? Karena ini penis satu-satunya. Masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa ini. Nggak ada cadangannya. Ibarat mobil tuh ada ban serepnya, ini nggak ada. Jadi nggak bisa sembarangan. Pilihlah yang terbaik, yang sesuai dengan cocok di hati dan juga metodenya aman, canggih dan memberikan hasil yang terbaik. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih Dr. Davin udah hadir di Sama-sama. Medi Podcast kali ini. Tentunya sangat memberikan wawasan ya kepada orang tua ataupun teman-teman sejawat yang nanti berkarir di bidang dunia sirkumsisi atau orang tua yang mungkin masih ragu untuk memilih bagaimana teknik untuk anaknya dilakukan sirkumsisi. Semoga Medi Podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Dr. Davin. Terima kasih. Dan sampai bertemu di Medi Podcast berikutnya. Prepare a doctor.